Halo, selamat siang sahabat Kompas. Apa kabar semuanya? Senang sekali pada siang hari ini saya Indri kembali menemani kalian di program Tanggap Pandemi bersama melawan COVID. Tanggap Pandemi adalah program virtual atau daring persembahan dari Harian Kompas untuk membahas topik dan juga isu aktual dalam perspektif yang objektif. Nah, edisi Tanggap Pandemi spesial kali ini menghadirkan perbincangan yang sangat spesial dengan tema yaitu siasat percepat pemulihan pariwisata di tahun 2022. Seperti yang teman-teman ketahui, pariwisata termasuk salah satu industri yang sangat terpukul oleh pandemi COVID-19. Setelah hampir 2 tahun, seiring dengan program vaksinasi dan juga penerapan PPKM, kasus terkonfirmasi positif mulai relatif rendah dan dapat dikendalikan. Banyak pelaku industri optimis akan pulihnya pariwisata di tahun 2022 mendatang. Namun, tentu saja hal itu tentu membutuhkan upaya dan juga kerja keras untuk mewujudkannya. Dibutuhkan siasat untuk dapat mempercepat pemulihan pariwisata pada 2022. Selain dengan tetap menjaga pelaksanaan protokol kesehatan untuk mencegah kemungkinan terjadinya pandemi gelombang berikutnya, dibutuhkan pula kreativitas dan juga promosi yang tepat. Nah, itulah yang akan menjadi bahasan dalam talk show Tanggap Pandemi bertema Siasat Percepat Pemulihan Pariwisata di tahun 2022, yang juga akan mengundang narasumber, di antaranya yang pertama adalah Ibu Pauline Suharno, selaku Ketua Umum Astindo atau Asosiasi Travel Agent Indonesia, dan yang kedua adalah Ibu Dewi Anggraini, selaku Director of Marketing Communications, The Westin Resort Nusa Dua Bali, dan juga Bali International Convention. Ya, kita akan nanti menyapa ibu-ibu yang sudah bergabung di sini, bergabung bersama dengan kita. Selamat siang, Ibu Pauline dan juga Ibu Dewi. Halo, apa kabar? Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang, selamat bergabung. Terima kasih sudah menyediakan waktu untuk kita bergabung siang hari ini ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut ya, Ibu Dewi dan juga Ibu Pauline. Ya, dan sebelum memulai talk show pada siang hari ini, ada pesan dari pemerintah, teman-teman, melalui Satgas Penanganan COVID-19, yaitu #Ingat Pesan Ibu. Mengapa ibu? Karena ibu adalah sosok yang dihormati semua orang. Jika kita tidak menerapkan protokol kesehatan, kita bisa kehilangan ibu kita. Maka ingatlah selalu pesan ibu, yaitu wajib 5M. Di antaranya adalah mencuci tangan dengan sabun, kemudian memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan juga mengurangi mobilitas. Bila abai, bisa membahayakan diri sendiri dan juga keluarga. Ingat pula untuk mendukung dan juga bekerja sama untuk melakukan 3T. Di antaranya adalah tracing, testing, dan juga treatment, sebagai upaya untuk menekan penularan COVID-19 dengan sukarela bersedia dites, kemudian ditelusuri kontak erat, serta dirawat jika positif COVID-19. Jangan lupa juga untuk mendukung percepatan vaksinasi untuk mengejar target pencapai kekebalan komunal dan juga mengakhiri pandemi COVID-19. Dan ingat ya teman-teman, meskipun sudah divaksinasi, protokol kesehatan harus tetap dipatuhi. Tetap kenakan masker meskipun sudah divaksinasi. Jadi hashtagnya adalah nikahkan masker vaksin. Baik, marilah kita menjadi anak yang bertanggung jawab dan juga peduli pada ibu kita. Jangan sampai menyesal karena tidak mendengarkan pesan ibu ya. Bisa jadi ibumu sendiri menjadi korban dari kelalaian kita. Baik, kita akan segera bergabung dengan kedua orang narasumber kita, ada Ibu Pauline dan juga Ibu Dewi. Saya boleh memulai pertanyaan pertama saya dulu untuk Ibu Pauline ya, Bu Pauline. Ini bagaimana gambaran kondisi industri pariwisata sejauh ini? Setelah hampir 2 tahun ini sudah pandemi, setelah hampir 2 tahun ya pandemi, jadi perubahan apa saja begitu Bu Pauline yang terjadi? Silakan. Terima kasih Mbak Indri. Jadi selama 2 tahun ini kan sudah pasti teman-teman di travel agent udah mati suri ya. Kalau kita selalu bilang tuh mati suri. Mati suri. Jadi kondisinya adalah dari tahun lalu sampai ke tahun ini kita sudah melakukan survei kepada anggota kita. Itu ada sekitar 90% yang sudah merumahkan karyawannya. Jadi merumahkan baik keseluruhan maupun sebagian karyawannya. Jadi PHK itu sudah dilakukan. Kemudian unpaid leave juga masih berlaku sampai sekarang. Dan dari update yang terakhir di bulan lalu sampai saat ini masih ada 40% travel agent anggota kami yang belum beroperasi secara penuh. Ya. Nah, tetapi yang kami lihat adalah trennya ini semakin membaik sebetulnya. Jadi dari data-data penjualan tiket transaction pun dari bulan Januari tahun 2021 sampai ke bulan Oktober 2021 itu ada tren peningkatan untuk transaksi penjualan. Jadi kalau bulan Januari lalu itu nilainya sekitar kurang lebih dari anggota kami ya 150 miliar. Nah, sampai ke bulan Oktober itu sudah berkali-kali lipat mencapai 655 miliar.
lihat. Tetapi ada sedikit penurunan, bukan sedikit sih, banyak sekali penurunan, terutama di bulan Mei ketika ada larangan mudik, dan juga di bulan Juli Agustus ketika ada PPKM level 4. Jadi menurunnya itu cuma karena ada larangan perjalanan dari peraturan pemerintah. Baik, baik, baik. Oke, tapi perlahan-lahan akan tetap naik ya. Mudah-mudahan nanti ke depannya akan ya, Hopefully. hopefully. Nah, kalau bicara soal upaya nih, Bu Dewi, mungkin upaya-upaya apa aja yang sudah dilakukan oleh pihak hotel gitu ya sejauh ini untuk kembali menggairahkan pasar? Seperti apa? Kita di Bali ya, terutama nggak berhenti-hentinya melakukan upaya untuk recovery tourism, terutama di Bali ya kalau kita ngomong di Bali. Jadi The Westin Resort Nusa Dua Bali itu berada di bawah portfolionya Marriott Bonvoy, dan Marriott Bonvoy ini memiliki portfolio yang sangat luas untuk pilihan brand secara global, termasuk di Indonesia. Jadi pilihan hotelnya itu tanpa batas lah kalau kita bisa bilang ya untuk travelers. Dan Marriott baru saja melaunching It's Time for Bali campaign, dan ini ditujukan dengan untuk international market seiring dengan dibukanya international border. Dan juga untuk domestic market, Marriott launching yang namanya Wonderful Indonesia Campaign, dan offer ini tersedia di seluruh Marriott Hotels dan Resort untuk Indonesia. Ya, sedangkan untuk sekarang kita lihat domestic market ya yang sangat dominan dan yang support kita banyak sekali ya. Dengan begitu upaya yang kita lakukan juga kita adjust juga website kita. Website kita sekarang sedang launching dalam bahasa Indonesia agar lebih nyaman digunakan untuk domestic market. Dan juga upaya-upaya yang lainnya tentu kita nggak bisa beralih dari sosial media, tetap terhubung melalui sosial media dengan audiens kita, tetap sebarkan pesan-pesan positif. Selain sosial media, kita juga kerjasama dengan media yang turut membantu untuk menyampaikan pesan-pesan positif kita, juga dengan influencer, dan kerjasama ini terjadi terus-menerus sehingga excitement atau positive excitement tetap terjadi sampai saat ini. Dan di Indonesia sendiri, Marriott Bonvoy Portfolio itu sudah atau terus bekerja sama dengan industri yang memegang peranan penting juga di Indonesia, seperti contohnya tourism di Bali. Selain itu juga kita bekerja sama dengan Tokopedia misalnya ya, dengan Traveloka juga, JDID juga kita turut partnership dengan mereka. Ini semua untuk stimulasi lokal market untuk tetap menoleh Bali sebagai destinasi wisata. Demikian Mbak Indri. Ya. Jadi berkolaborasi dengan berbagai pihak ya, dan juga kampanyenya kembali ke Bali kayaknya hashtagnya juga sudah mulai terdengar karena banyak sekali teman-teman yang sudah mulai bekerja dari Bali sepertinya ya, bukan cuma work from home ya, tapi work from Bali. Betul sekali, betul. Baik. Oke, saya ke Bu Pauline lagi kembali. Bu Pauline, kalau kita bicara tentang perubahan perilaku pasar, ada tidak ya? Bagaimana dengan segmen keluarga ini atau masyarakat yang hendak berlibur? Dan bagaimana pula dengan segmen bisnisnya? Bagaimana menurut pendapat Bu Pauline? Silakan. Iya, kalau menurut kami sih sekarang bepergian ini kan nggak mudah ya. Nggak seperti zaman dulu gitu ketika konsumen ini, terutama generation Z, kemudian milenial itu kan banyak yang, cari-cari tiket murah deh pas lagi pameran, lagi travel fair, cari tiket murah, kemudian ada long weekend atau ambil cuti, bisa langsung berangkat, ada 4 hari, 5 hari langsung pergi, baik ke dalam negeri maupun juga luar negeri. Tapi sekarang untuk melakukan perjalanan kan pertimbangannya tuh banyak, nggak cuma sekedar yang cari tiket murah atau ada promo-promo saja. Perlu dipertimbangkan mengenai prioritas perjalanan itu sendiri, kepentingannya apa, dan juga consumer value-nya sendiri nih, apa yang sudah mereka korbankan untuk mendapatkan experience dari traveling itu sendiri. Kan katanya ingat pesan ibu, harus membatasi mobilitas juga ya, mengurangi aktivitas. Nah, jadi kalau menurut pandangan kami sih sekarang yang banyak melakukan perjalanan justru adalah selain dari business traveler yang memang mereka harus melakukan perjalanan, baik itu kepentingannya karena untuk internal perusahaan itu sendiri, mereka perlu melakukan seperti gathering atau bonding antar karyawan untuk peningkatan achieve target segala macam. Nah, juga business traveler itu kan perlu untuk
membangun market baru, mencari market baru, pasar baru, kemudian juga mengunjungi customer-customer, menjalin relasi dengan customer-customer, baik yang lama maupun yang baru. Nah, kalau dari segi leisure traveler sendiri, yang kebanyakan berangkat itu masih ke family trip, ataupun juga Baik. yang high-end market, mid to high-end market, karena mereka memang yang masih punya budget untuk melakukan perjalanan maupun bepergian. Niche market juga. Nah, concern-nya mereka sekarang adalah pergi dengan family ataupun dengan sekelompok tertentu, teman-teman tertentu atau saudara-saudara komunitas mereka sendiri yang mereka merasa lebih nyaman bepergian bersama-sama karena ya masalahnya kan juga health concern. Jadi mereka sekarang lebih suka bepergian dengan komunitasnya mereka sendiri daripada pergi rame-rame dengan grup series grup. Dan dari segi senior citizen yang memang mereka punya waktu dan budget lebih leluasa untuk melakukan perjalanan, mereka sekarang lebih suka yang perjalanan jarak dekat tapi sering. Oke. Jadi seperti itu ya, terjadi perubahan perilaku pasar tentu saja, menyesuaikan dengan keadaan sekarang ini juga. Dan yang paling penting adalah mengutamakan kesehatan mereka masing-masing juga ya, sambil tetap menjaga prokes. Nah, kalau dengan adanya hal ini begitu, Bu Dewi, apakah mungkin ada dukungan atau mungkin insentif ya yang dibutuhkan oleh pelaku industri seperti itu untuk lebih mempercepat pulihnya industri pariwisata? Jadi begini, kalau dari kita sih kita menanggapinya kita dalam situasi ini bersama-sama. We are in this situation together. Together. Ya, jadi kita percaya untuk terus-menerus melakukan upaya dan saling bergandeng tangan dari semua belah pihak dengan tujuan untuk perbaikan Bali Tourism. Jadi ini adalah action yang menurut kita akan sangat powerful atau ampuh ya untuk perbaikan pariwisata Bali. Dan kita sendiri dari Westin Resort Nusa Dua Bali terus-menerus bekerja sama dan terus-menerus kita mendukung program Recovery Bali ini dengan berbagai relevan stakeholders yang terkait di dalamnya. Jadi begitu, Mbak Indri. Ya, ya, ya. Ini kita juga sedang menunggu bagaimana peraturan dari pemerintah yang akan menurunkan level PPKM. Ini kan sudah mulai diturunkan juga ya. Jadi kalau kita bisa bilang peluang nih, Bu Pauline, peluang apa saja yang mungkin sudah mulai terbuka gitu untuk dimanfaatkan para pelaku industri? Silakan. Iya, sebetulnya kan kalau dari melihat kondisi pasar sekarang ya, mereka ini kan kebanyakan yang melakukan traveling itu mereka lebih mengutamakan destinasi-destinasi yang mengusung konsep health, wellness, kemudian adventure outdoor. Jadi kita ini melihat dengan destinasi-destinasi yang memang menjual hal-hal tersebut. Nah, Bali sampai sekarang dan Jogja juga masih menjadi tujuan utama dari masyarakat ketika melakukan perjalanan. Ya, salah satunya karena memang kita bisa melihat dari Bali itu kan dan Jogja culture-nya dapat di situ, kemudian outdoor activities-nya juga ada, lalu alamnya juga udah nggak bisa dipungkiri itu sangat menarik. Ya. Nah, dari teman-teman Astindo sendiri kita tuh mengupayakan supaya kita makin banyaklah mengenal nih teman-teman Astindo destinasi-destinasi wisata domestik bukan cuma Bali dan Jogja tapi seluruh Indonesia karena peluangnya sekarang ada untuk kita menjual destinasi Indonesia sendiri. Jadi kita mengadakan kerjasama dengan beberapa asosiasi seperti asosiasi adventure karena memang activities at outdoor itu sangat menjadi impian orang-orang gitu di luar ruangan ya. Orang merasa lebih aman dan nyaman. Kita kerjasama dengan operator adventure. Jadi teman-teman pelaku pariwisata, teman-teman travel agent ini bisa punya barang dagangan lah yang bisa dijual. Kita juga berpromosi dengan desa wisata sesuai dengan arahan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Kita bekerja sama dengan asosiasi-asosiasi desa wisata supaya teman-teman travel agent ini punya kemampuan untuk menawarkan potensi desa wisata yang ada di Indonesia. Oke, nah kalau misalnya pariwisata sudah mulai naik lagi nih, kayaknya sudah mulai gelombang-gelombang naiknya sudah mulai pelan-pelan gitu ya, mengikuti kondisi level PPKM yang sudah diturunkan. Nah, Mbak Dewi, jadi gimana kesiapan pihak hotel nih untuk karena kita masih di situasi pandemi seperti saat ini gitu ya, tetap kalau untuk tetap traveling gitu untuk mencegah terjadinya gelombang berikutnya dari pandemi, apa kesiapan dari pihak hotel yang tetap dilakukan dan sampai saat ini juga sedang dilakukan? Makasih Mbak Indri. Jadi kita tahu pandemi akan masih tetap ada ya, masih tetap bersama kita. Jadi yang kita lakukan di hotel di The Westin Resort Nusa Dua Bali sendiri itu untuk tetap precise, untuk tetap strict dengan pelaksanaan tatanan hidup baru atau new normal, Mbak. Jadi dengan
kita sekali lagi di bawah Marriott International kita memiliki yang namanya kita bilang adalah commitment to clean. Jadi ada arahan-arahan yang diberikan oleh Marriott kepada hotel-hotel yang ada di bawahnya, dan kita tetap melakukan komitmen to clean secara precise, secara seksama ya, sesuai dengan aturan yang ada. Dan juga kita tidak lupa mengikuti juga aturan dari yang guidance yang telah diberikan oleh pemerintah. Jadi itu jangan sampai, istilahnya jangan sampai kendor kan gitu ya, Mbak Indri. Betul. Terus di The Westin, iya benar, di The Westin Resort Nusa Dua Bali itu sendiri untuk para tamu dan karyawan yang ingin akses hotel, masuk ke hotel, itu harus melalui check-in dan check-out Peduli Lindungi. Selain dari segala kesiapan new normal, tatanan hidup baru, aturan-aturan yang kita berlakukan di hotel. Dan juga kita sebagai karyawan sendiri di The Westin Resort Nusa Dua Bali rutin melakukan rutin melakukan swab antigen. Jadi ini untuk keamanan kita sendiri ya. Dan Westin tadi Ibu Pauline bilang kalau wisata well-being atau wisata wellness itu menjadi salah satu yang dicari ya di momen pandemi sekarang ini. Kebetulan Westin sendiri adalah brandnya itu wellness, berfokus kepada wellness. Jadi wellness atau well-being dari para tamu dan karyawan tetap menjadi prioritas nomor satu bagi kita. Dan di Westin tuh kita punya yang namanya 6 pillars of well-being. Jadi ada sleep well, eat well, move well, work well, feel well, dan play well. Itu adalah fokus offering kita atau experience yang kita tawarkan dan terus-menerus akan kita tawarkan kepada para tamu kita. Dan itu untuk tamu. Kalau untuk karyawan itu sendiri, kita tuh di hotel punya regular wellness program. Banyak yang ada di sana, ada yoga, ada zumba, atau ada wellness talk, just for talk aja untuk well-being, mind well-being itu sangat penting sekali. Jadi karyawan juga diperhatikan karena kita percaya kalau karyawan yang well-being-nya bagus akan memberikan experience yang sama atau lebih bagus lagi kepada tamu-tamu kita. Jadi di ya. situ, Mbak Indri. Dan biasanya juga kan pihak hotel akan selalu mengusahakan adanya program baru atau mungkin promo baru yang disesuaikan dengan kondisi PPKM saat ini begitu ya. Jadi Betul akan sekali. terus dilakukan untuk menyesuaikan dengan keadaan atau kondisi saat ini. Betul Baik. sekali. Betul. Untuk Bu Pauline, kalau kita bicara tentang destinasi atau mungkin konten wisata, itu kan turut mempengaruhi minat masyarakat ya untuk berlibur. Apalagi tadi kalau misalkan kita bicara tentang kelompok wisatawan muda, lalu kemudian keluarga. Nah, itu bagaimana? Apakah ada kerjasama dengan pihak-pihak tertentu misalnya untuk menghadirkan destinasi atau mungkin konten wisata yang menarik minat masyarakat sendiri di masa pandemi seperti sekarang ini? Iya, jadi dari Astindo sendiri kita mengupayakan yang tadi seperti saya sudah sampaikan, ini kesempatan pandemi ini adalah kesempatan bagi kita untuk mencari barang dagangan baru ya. Jadi kita kerjasama dengan tadi berbagai asosiasi untuk mempromosikan destinasi-destinasi baru dan di masa ketika PPKM levelnya sudah diturunkan, kita itu mengadakan acara offline. Kalau tadinya selama 1,5 tahun terakhir, kita bolak-balik bikin acara virtual terus. Jadi kita buat acara virtual travel fair, kita buat acara travel mart. Lalu kita mulai dengan ketika level PPKM sudah diturunkan, kita buat acara pameran dan juga roadshow ke berbagai daerah. Travel agents gathering juga untuk memperkenalkan berbagai destinasi wisata yang baru atau sebenarnya udah lama, tapi kita mungkin baru kenal atau mungkin baru kita fokuskan sekarang. Kalau dulu mungkin kita sibuk jualan yang lain, sekarang baru kita bisa beralih menjual destinasi-destinasi wisata yang outdoor tadi itu, atau mungkin destinasi-destinasi wisata yang baru. Nah, balik lagi nih sebetulnya, begitu banyak lokasi, begitu banyak destinasi yang bisa dijual di Indonesia. Labuan Bajo aja rame loh, pas lagi dari mulai level PPKM sudah diturunkan, Komodo itu rame sekali gitu. Nah, tetapi ketika ada pembatasan perjalanan oleh pemerintah, nah ini balik lagi nih, travel agent akhirnya lemes lagi. Tadinya kita udah semangat jualan-jualan, kita sudah semangat promosi, bulan November lalu kita baru saja mengadakan Astindo Travel Fair. Dan itu dalam Astindo Travel Fair selama 5 hari, jualannya lumayan, itu mencapai 30 miliar. Dan buat kita dalam kondisi pandemi dengan cuma
18 travel agent yang ikut, karena yang lainnya pada nggak pede, lainnya belum ada resources segala macam, kita bisa mencapai penjualan sebanyak itu. Buat kita tuh angka yang lumayan sekali. Nah, tetapi balik lagi dengan adanya pembatasan perjalanan oleh pemerintah, ini membuat ya kita gimana ya, travel agent jadi akhirnya apatis. Aduh, kita udah capek-capek jualan, yang ada malahan gelombang refund nih yang terjadi lagi. Pemerintah Ya. kan sudah bilang PPKM level 4 di musim Nataru level 3 di musim libur Natal dan Tahun Baru. Kemudian tidak diperbolehkan cuti, dihimbau untuk tidak keluar negeri. Akhirnya yang terjadi adalah gelombang refund. Sementara kitanya udah upaya untuk berjualan dan memperkenalkan destinasi-destinasi wisata baru tersebut. Kalau untuk tanggapan teman-teman dari travel agent sendiri, bagaimana untuk nanti barangkali setelah PPKM diturunkan, dinaikkan kembali, kemudian diturunkan kembali, ini kan akan selalu seperti itu ya, mungkin barangkali dalam beberapa waktu ke depan. Bagaimana? Apakah mereka cukup percaya diri untuk melawan hal ini atau bagaimana menurut Bu Pauline? Maunya demo ya. Tapi kan kalau dari kita tetap mendukung nih, bagaimanapun caranya kita mendukung upaya pemerintah untuk mengendalikan kasus COVID di Indonesia. Baik, Jadi tetap kita mendukung. tahu tetap mendukung. Jadi dengan ancaman adanya varian baru segala macam, ya kita paham akan ada perpanjangan masa karantina yang tadinya 3 hari jadi 7 hari, sekarang katanya akan berubah lagi menjadi 10 hari. Ya otomatis ini membuat teman-teman travel agent minat yang tadinya semangat jualan akhirnya melempem lagi, karena dengan adanya peraturan-peraturan ini membuat masyarakat yang tadinya sudah membeli, udah beli nih, udah confirm, udah jadi, grupnya mau berangkat, tamunya mau berangkat, ternyata aduh nggak jadi deh, soalnya ada pembatasan, mundur lagi. Kemudian ada aturan nanti katanya Nataru kan ada pembatasan pergerakan masyarakat. Nah, mereka kan juga khawatir, takutnya nanti balik lagi ke waktu yang PPKM level 3 di mana anak-anak tidak diperbolehkan terbang atau juga mungkin harus PCR. Nah, ini kan hal-hal seperti ini yang akhirnya membuat masyarakat maju mundur, sementara kitanya semangat jualan. Akhirnya ya yang kita khawatirkan adalah terjadinya gelombang refund tadi itu. Kalau cuma batal reschedule masih mendingan ya. Kita bisa reschedule bulan Januari atau Februari atau bulan lainnya. Tapi kan kalau yang berlibur ini nggak tentu nanti bulan Januari Februari punya waktu lagi untuk liburan. Masa liburannya udah lewat nih, bisa jadi mereka harus tunda ke Lebaran. Iya, akan dialokasikan untuk waktu yang lain, kira-kira seperti itu ya. Nah, kalau selain Bali, Jogja, Labuan Bajo, katakanlah yang tadi ramai begitu ya, Bu Pauline, ada tidak destinasi lain gitu yang akan jadi favorit, dan lalu kemudian bagaimana cara memasarkannya supaya untuk menarik minat masyarakatnya? Kalau dari pengalaman-pengalaman sebelumnya yang masih menjadi minat wisatawan selain ketiga destinasi itu, Danau Toba masih, kemudian Belitung untuk yang masyarakat yang mau berlibur ya, lalu Lombok juga masih menjadi tujuan yang favorit untuk masyarakat Indonesia. Nah, yang perlu diperhatikan dari teman-teman di daerah, di destinasi adalah bagaimana di destinasi itu membuat masyarakat kita tuh pede buat ke sana. Karena kan mohon maaf, di beberapa daerah tertentu kadang-kadang prokesnya masih belum terlalu ketat nih, atau Satgas Covid-nya masih belum terlalu strict dalam menerapkan segala macam prokes yang diterapkan oleh pemerintah. Jadi mungkin masyarakatnya banyak yang nggak memakai masker, lalu petugas-petugas di objek wisata ataupun di atraksi, mereka masih tidak mengendalikan pembatasan kerumunan. Nah, hal-hal seperti ini yang akhirnya membuat masyarakat pun, aduh kok gue nggak pede ya pergi ke tempat itu ya, soalnya kok di sana ramai kerumunan, orang banyak nggak pakai masker, restoran penuh, antrian nggak ada jaga jarak. Nah, hal-hal seperti itu harus diperhatikan oleh destinasi wisata sehingga Kementerian kita kan udah punya nih standar sertifikasinya CHSE. Nah, mereka sudah tersertifikasi dan diharapkan masyarakat lokalnya pun juga turut berpartisipasi dalam menerapkan prokes dengan ketat sehingga dan juga vaksin, mereka juga harus mau divaksin supaya orang semakin pede untuk datang ke destinasi tersebut. Ya, jadi mengusahakan atau mengupayakan semua ini. Betul, setuju sekali. Nah, kalau dengan Ibu Dewi nih, bagaimana Bu Dewi? Dengan perubahan atau aturan yang ditetapkan hotel sebagai upaya pencegahan pandemi itu, apakah berpengaruh pada animo masyarakat untuk berlibur? Kalau dari sisi Ibu Dewi melihatnya seperti apa? Pokoknya gini nih Mbak Indri, kalau kita di Bali, jangan nyerah, semangat. Senjata. Tuh ya, pokoknya maju terus gitu ya, upaya-upaya apa aja lah kita lakukan untuk stimulate market ya. Jadi dengan adanya perubahan animo tadi ya, pertanyaannya ya, kita tuh sebenarnya ngelihatnya gini Mbak Indri. Jadi orang itu udah, ini kan situasi ini kan udah hampir 2 tahun ya, dragging ya. Dan liburan itu kebutuhan well-being orang ya. Dan stuck udah hampir 2 tahun itu lumayan loh ya, jadi kayak
beban atau jadi gimana gitu, suntuk atau apa. Orang tuh looking for tadi kan Ibu Pauline bilang a short break yang sebentar gitu. Jadi di situ kita sih melihatnya positif ya. Jadi udah dragging begini, orang butuh short break. Dan Westin juga adalah hotel yang sangat fokus untuk keluarga dengan CHSE yang ketat, dengan komitmen to clean kita yang precise, yang ketat. Kita percaya kok kalau mereka-mereka ini looking for atau mencari destinasi-destinasi liburan yang memberlakukan penerapan new normal protokol yang ketat. Jadi nggak terkukung terus ya di rumah terus ya, karena udah hampir 2 tahun ya, orang perlu juga short break, orang perlu juga escape sebentar dari rutinitas ya, itu penting banget. Jadi kita sih melihatnya di sana Mbak Indri. Jadi sekali lagi kalau kita tuh tetap berpatokan jangan kasih kendor untuk penerapan new normal protokol. Terus kita berpedoman dengan komitmen to clean, dengan CHSE, dan ini semua sebenarnya sih peran semua orang, Mbak Indri, peran setiap orang untuk selalu berusaha menjaga new normal, melakukan new normal protokol, sehingga kalau semua orang sudah sadar, terutama kalau di Bali ya, kita semua sangat bergantung dengan industri pariwisata. Jadi setiap orang di Bali saya percaya sangat mengerti pentingnya untuk penerapan new normal protokol untuk menjadi memberikan destinasi yang aman buat berlibur. Terutama kalau sekarang ini kita ngomong market domestik. Jadi tetap kita lakukan itu. Jadi kita ngelihatnya tweak aja sih angle-nya di situ, Mbak Indri. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah butuh kerjasama dari berbagai pihak ya, tidak hanya pihak pariwisata atau travel agent atau siapapun ya, tapi siapapun dari kita untuk masing-masing bisa melancarkan, mensukseskan kembali meningkatnya tren pariwisata di tahun 2022. Amin ya, nanti akan semakin lancar. Nah, bagaimana untuk Bu Dewi dan juga Bu Pauline ini? Apakah ada paket atau mungkin program promosi khusus gitu ya yang dilakukan untuk menarik minat masyarakat? Kalau dari Bu Pauline sendiri seperti apa, Bu Dewi seperti apa? Silakan. Kalau dari kami, kita Astindo kan mengadakan acara travel fair tuh waktu itu. Ya. Jadi travel fair itu disupport oleh salah satu bank swasta terbesar di Indonesia, di mana dalam travel fair itu semua pembelian diberikan potongan harga dengan menggunakan kartu kredit dari bank tersebut, bank penerbit. Jadi kita pengen mengoreksi harga nih, mungkin juga kan masyarakat sekarang ketika melakukan perjalanan, budgetnya mungkin nggak seperti dulu lagi ya. Mereka mungkin juga gajinya sudah dipotong, tapi tetap memerlukan short break itu. Jadi dari berbagai promosi yang diberikan oleh bank swasta tersebut, kita memberikan potongan harga, kemudian cicilan 0% selama 3 bulan, 6 bulan, sehingga masyarakat ini masih tetap mampu melakukan yang short break yang diperlukan itu, berlibur, perjalanan, whatever itu. Lalu kita juga melakukan promosi di salah satu marketplace terbesar di Indonesia, di mana dalam marketplace tersebut itu kan ada ya tuh Harbolnas. Jadi selama setiap bulan itu akan ada promosi-promosi dan sudah berjalan juga selama ini, jadi tiap bulan itu kita buatnya tematik. Kalau bulan Oktober kemarin kita buatnya adventure, lalu bulan November kita buat untuk It's Time for Bali, lalu bulan Desember ini karena misinya adalah untuk menjual paket wisata di liburan Nataru, jadi kita jualnya family trip, family package tour, dan itu juga mendapatkan fasilitas yang diberikan oleh si marketplace. Kan biasa ada potongan-potongan harga, diskon, cashback, segala macam. Nah, tapi balik lagi peraturan pemerintahnya ini, semoga membuat masyarakat, tidak menyurutkan minat masyarakat untuk melakukan perjalanan dan membeli paket-paket tour apapun dari travel agent. Baik, karena tetap dibutuhkan short break tadi ya, untuk tetap menyegarkan pikiran dan juga menjaga well-being-nya masing-masing. Bagaimana dengan Ibu Dewi? Apakah ada paket atau mungkin program promosi khusus begitu? Nah, tadi kan Mbak Indri bilang pasti banyak tuh upaya-upaya upaya-upaya yang kita lakukan ya di Bali ya. Pastinya itu kita banyak banget melakukan upaya promo-promo yang menarik ya, yang kita tawarkan, terutama sekali lagi untuk pangsa pasar domestik ya. Di Marriott International sendiri, Marriott Indonesia, karena Westin sekali lagi berada di bawah Marriott Indonesia, Marriott International, kita tuh punya sekarang offer yang namanya Earn, Eat, Enjoy. Jadi tuh kalau di The Westin Resort Nusa Dua Bali itu harganya mulai Rp1.100.000 saja.
Dan itu Wow, termasuk worth it sekali. breakfast untuk Ya. 2 dewasa dan 2 anak-anak. Wah, Iya, dan itu termasuk juga daily resort credit yang bisa digunakan saat tinggal. Dan termasuk juga 1.500 bonus points kalau booking langsung melalui Marriott.com kita di website kita. Terus kan ini bentar lagi kan liburan akhir tahun, walaupun ada terjadi pembatasan dan segalanya, tapi tidak menutup kemungkinan kita sangat positif untuk melihat lokal market di Bali juga ya, untuk short break seperti yang tadi kita diskusikan. Jadi festive season program kita sudah keluar dengan program-program yang kita sesuaikan yang sangat menarik, yang sangat kita buat rancang khusus buat keluarga. Untuk menikmati Natal dan Tahun Baru bersama kita. Jadi nggak hanya cuman nginep di hotel di The Westin Resort Nusa Dua Bali, tapi juga bisa juga untuk Natal, makan malam Natal bersama atau Tahun Baru bersama, dan tentu saja new normal protokol strict juga ya kita tetap berlakukan di sana. Dan promo lain yang kita punya tuh sekali lagi nggak cuma mengenai kamar, karena kita bicara mengenai lokal market kan banyak tuh di sekitar di Bali itu banyak banget yang pengen sedikit escape lah. Untuk weekend misalnya, kita punya tuh yang namanya day pass program. Jadi bisa menikmati fasilitas hotel selama misalnya setengah hari seperti itu ya. Dan itu harganya itu cuman Rp200.000 aja, Mbak. Dan waduh, itu, ini Bu Pauline iya. udah mulai tergoda nih, langsung berangkat ke Bali kayaknya habis ini. Ini racun ya. Yang nonton juga gitu nih Bu Dewi. Bu Dewi langsung pengen cus beli tiket. Itu memang tujuannya. Jadi itu tuh 200.000 pun bisa dipakai untuk untuk F&B. Dan anak-anak bisa dapat ice cream gratis dan dapat kelapa muda gratis dan bisa akses fasilitas kita. Kita tuh punya boogie board, kita punya direct akses ke pantai, dan kolam renang kita juga sangat luas pilihannya. Jadi itu buat alternatif liburan yang nggak perlu nginep ya. Dan sekali lagi Hotel Westin sangat berpatokan fokus dengan keluarga. Jadi kita punya yang namanya Sunday brunch di Prego restoran kita. Jadi brunch kita tuh meskipun situasi pandemi Mbak Indri masih tetap jalan dan terus tetap ada tamu. Jadi kita bersyukur sekali ya, dan terus menjadi salah satu favorite Sunday brunch di Bali. Karena kita lihat animonya bagus, malahan 2 bulan yang lalu kita launching another brunch, yaitu Japanese brunch, Hamabe brunch, setiap hari Sabtu. Jadi animonya juga lumayan, Mbak, bagus banget untuk orang-orang, sekali lagi orang-orang butuh short escape ya, mereka pengen break sedikit dan brunch menjadi favorite juga. Dan untuk masih situasi pandemi, orang-orang nggak pengen keluar misalnya, kita tuh ada food delivery kerjasama dengan Grab dan Gojek. Jadi barang siapa tamu yang atau orang-orang yang pengen menikmati Westin dining experience di kenyamanan rumah mereka, dengan senang hati mereka bisa order via Grab dan GoFood. Juga banyak offer-offer menarik di sana, Mbak. Dan kita juga nggak pernah lewatin 12-12, Mbak. Momen-momen seperti itu kan mendatangi 12-12 ya, racun betul, juga betul. Ya. Ini harus dimanfaatkan memang, betul. Makanya jangan lewatkan. Baik. Dan sosial media kita ada promonya. Jadi itu, Mbak. Baik. Terima kasih banyak. Jadi sahabat Kompas, memang selama hampir 2 tahun ini kita menjalani masa di rumah saja ya, beraktivitas hanya di rumah saja di lingkungan sekitar. Dan traveling menjadi salah satu kebutuhan bagi siapapun kita, termasuk adalah salah satunya adalah short break tadi. Dengan penurunan level PPKM yang diterapkan oleh pemerintah, memang sudah terjadi peningkatan tren pariwisata untuk destinasi lokal, dan mudah-mudahan saja kita akan berharap ada percepatan pemulihan yang akan dapat terjadi untuk pariwisata di tahun 2022 mendatang. Tapi tentu saja garis bawahnya adalah tetap dibutuhkan kerjasama dari setiap lapisan masyarakat ya, untuk tetap menjaga kampanye ingat pesan Ibu dengan tetap bersedia untuk di tracing, menerapkan protokol kesehatan di mana saja di era new normal ini. Kira-kira seperti itu ya, Bu Dewi dan juga Bu Pauline. Oke, untuk menutup sesi kita di hari ini, boleh diberikan closing statement-nya masing-masing. Saya ke Bu Pauline dulu untuk sesi kita kali ini. Silakan. Oke, Mbak Indri. Jadi kita sih sebenarnya harapannya kita nih kepada pemerintah. Mohon berbagai aturan apapun yang dikeluarkan, itu sudah melalui koordinasi dengan berbagai level kementerian, dan jangan ada
aturan yang tumpang tindih dari Baik. antar kementerian, antar lembaga. Dan harapannya juga supaya aturan yang dikeluarkan tersebut tentunya berpihak kepada misi kita untuk memulihkan perekonomian dan juga memulihkan pariwisata. Nah, buat teman-teman travel agent pastinya tetap optimis dan semangat, keep the positive thing in your mind, there will be a travel revenge. Sekarang udah kelihatan nih short break itu perlu dan Ya. diharapkan kemudian akan menjadi long break, bukan lagi cuma short break. Buat masyarakat sahabat Kompas, ayo kita dukung langkah pemerintah untuk menjaga bangsa ini dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat dimanapun kita berada. Termasuk pada saat sedang melakukan traveling ya. Terima kasih banyak Bu Betul. Pauline. Berikutnya Bu Dewi, silakan closing statement-nya. Terima kasih Mbak Indri. Jadi sekali lagi kita di situasi, we are in this situation together ya. Jadi tetap kita saling bergandeng tangan, enggak kerja sendiri-sendiri juga, tapi saling bergandeng tangan, saling berkolaborasi untuk recovery tourism di Indonesia, terutama di Bali ya kalau kita ngomong di Bali. Terus sekali lagi setiap orang memegang peranan penting untuk terlibat dalam kesuksesan dari recovery tourism ini dengan implementasi CHSE atau commitment to clean atau protokol new normal yang harus tetap selalu dilaksanakan untuk setiap orang. Gunanya juga menciptakan destinasi wisata yang aman, nyaman untuk setiap orang ya. Dan pesan-pesan saya juga kita juga harus tetap sehat ya, jaga well-being kita, sehat pikiran dan jiwa raga di momen-momen ini, jaga keluarga kita juga agar tetap sehat, terjaga dan selamat juga. Dan yang terakhir dalam situasi ini kita sudah melihat penurunan level PPKM, ya kita nggak nyebutin di Natal dan Tahun Baru ya, tapi kita udah lihat semakin sedikitnya kasus COVID di situasi pandemi sekarang ini. It's time for Bali. Jadi it's time for Bali, come visit us. Ayo ke Bali karena kita punya banyak sekali penawaran yang kita tawarkan buat kita teman-teman kita semua untuk datang ke Bali. Marriott Hotels dan Resorts di Indonesia punya banyak sekali pilihan hotel termasuk di The Westin Resort Nusa Dua Bali. Jadi begitu Mbak Indri. Baik, terima kasih banyak untuk kedua orang narasumber kita, Ibu Pauline Soeharno selaku Ketua Umum Astindo atau Asosiasi Travel Agent Indonesia, dan juga Ibu Dewi Anggraini selaku Director of Marketing Communications The Westin Resort Nusa Dua Bali dan juga Bali International Convention. Sehat selalu ya Ibu-Ibu semua, Ibu Dewi dan juga Bu Pauline. Mbak Indri. Sampai ketemu lagi lain kesempatan. Selamat siang. Terima kasih banyak. Terima kasih. Baik. Ya, sahabat Kompas, untuk berbagai informasi seputar COVID-19 ya dapat diikuti di harian Kompas dan juga website kompas.id. Setiap hari Kompas menyajikan berita-berita terkini, artikel tips, kemudian serta infografis fakta dan juga data menarik tentang COVID-19. Sampai jumpa di program Tanggap Pandemi selanjutnya. Selamat siang.